Nah, ditambah dengan tadi media sosial. Iya. Kalau kita lihat beliau masuk ke WA, masuk ke IG, masuk ke TikTok, masuk ke Facebook dan seterusnya. Masuk ke berbagai platform. Nah, dan dibumbui dengan banyak komentar-komentar. Iya kan? Nah, inilah yang kemudian membawa suasana itu menjadi semakin menjadi semakin runyam. Maka kemudian aksi-aksi itulah yang kita lihat banyak anak Gen Z. Karena mereka yang paling ada yang cuma tamat SMA, ada yang STM, mereka gelisah. Iya. Uang mereka terbatas, mau bekerja juga yang sudah tamat juga mungkin pekerjaan belum mapan. Ini mayoritas gelisah. Nah, itulah kemudian bergulir terus sampai pada puncaknya 1 September. Ada pembakaran di Bali, di Jakarta, di beberapa wilayah, di Makassar. Nah, ini menggambarkan memang kondisi ekonomi kita sedang secara mikro, kelas menengah ke bawah kita lagi tidak baik-baik saja. Oke, kembali lagi bersama saya, Lebri Oktora, di Lentera Demokrasi. Yang kita bahas untuk saat ini, berpengaruhnya media sosial sebagai pemicu yang sedang terjadi di Nepal dan Prancis. Oke, di sebelah saya sudah ada Bapak Muhammad Haikal, yang kita kenal sebagai pengamat politik Sumsel sekaligus Sekjen IP Sumsel. Oke, selamat sore Bapak Haikal. Selamat siang, Bung Lebri. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke. Ini untuk sore ini kita ingin membahas tentang berpengaruhnya media sosial untuk kaum Gen Z. Iya. Karena yang kita lihat media sosial itu sangat berpengaruh. Seperti 1 September kita kemarin, demo besar-besaran. Dan yang kita lihat juga sekarang itu terjadi di Nepal dan Prancis. Saat ini terjadi. Ini fenomena ini yang terjadi ini pemicunya salah satunya kan media sosial, Pak. Betul. Menurut pandangan Bapak, media sosial ini gimana? Jadi sebelum ini, apa Bung Lebri yang kita kenal sebagai tokoh muda di sini? Jadi sebelum kita masuk ke wilayah tentang Gen Z tadi ya, kita bicara soal masalah internal ke-Indonesiaan dulu. Jadi kalau kita flashback belakang, sebelum pas 1 September kemarin kan? 1 September itu ada berapa hal yang perlu kita jadikan standing point sebelum kita masuk ke berbagai dinamika dunia hari ini. Yang pertama itu adalah ada 2 faktor yang menjadi pintu masuk, yang menjadi pemicu kenapa kemudian gejolak ini dimungkinkan terjadi. Nah, yang pertama itu adalah masalah politik, yang kedua masalah ekonomi. Jadi kalau sebelum kita bicara ekonomi dan politik ini, di ekonomi ini memang hari ini terjadi semacam semacam kegelisahan ekonomi. Jadi kalau kita bedah mayoritas rakyat Indonesia, kelas menengahnya itu lagi gelisah. Kenapa gelisah? Memang secara makro pertumbuhan ekonomi kita relatif terjaga, walaupun tidak baik ya. Tetap belum krisis, belum masuk pada fase krisis pada saat 97 atau 98 itu. Belum. Gimana ini melihat kondisi ini sekarang ini, Pak? Jadi gini, Bung, sebelum kita masuk ke wilayah kondisi internasional Nepal dan Perancis yang hari ini memang memang mengalami gejolak sosial politik. Kita masuk ke Indonesia dulu. Nah, Indonesia ini kalau kita runut ke belakang sebelum 1 September itu ada beberapa peristiwa. Ada 2 faktor melihat ini. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor politik. Nah, faktor ekonomi memang secara makro kelas menengah kita gelisah. Kenapa gelisah? Karena 60% kelas menengah ke bawah kita itu menghabiskan uang mereka itu untuk konsumsi rumah tangga. Nah, jadi kalau gaji masuk 60% dia habis untuk makan, untuk makan anak bini, makan dirinya dan seterusnya itu. Nah, 60% ini
itu dipicu, itu mengalami peningkatan karena inflasi. Kenapa inflasi? Karena memang dunia hari ini tidak baik-baik saja. Yeah. Nah, ada kenaikan kalau dalam makan itu dua indikator yang bisa dilihat. Kedua, kenaikan harga beras, kedua harga cabai. Nah, jadi sedikit saja harga beras dan cabai ini naik, maka akan mengganggu keperluan ekonomi, kebutuhan itu akan meningkat terasa sekali. Oke, betul. Ya, kan? Itu, Bung. Nah, kemudian lagi di luar itu ada minyak dunia hari lagi naik. Yeah. Nah, minyak dunia lagi naik sehingga berbagai subsidi ini diprotek oleh pemerintah. Sehingga mengakibatkan biaya-biaya angkutan dan seterusnya itu menjadi lumayan naik walaupun nggak begitu banyak tapi terasa. Ya. Nah, karena kondisi kegelisahan ekonomi inilah kemudian diawali dengan kalau kita lihat kemarin di Pati ada kenaikan PBB 250%. Betul. 250% itulah yang tidak diduga oleh kepala daerah sehingga mengakibatkan aksi. Yeah. Yang pertama itu menuntut pembatalan PBB dinaikkan, yang kedua pemakzulan kan isunya. Luar biasa. Dari situ kemudian ke Jakarta. Di Jakarta itu isunya soal joget-joget pada saat paripurna terakhir. Betul. Oleh anggota DPR. 15 Agustus kalau nggak salah. Nah, itulah kemudian bergulir terus sampai pada puncaknya 1 September. Ada pembakaran di Bali, di Jakarta, di beberapa wilayah, di Makassar. Nah, ini menggambarkan memang kondisi ekonomi kita sedang secara mikro, kelas menengah ke bawah kita lagi tidak baik-baik saja. Nah, kedua, memang secara ekonomi peluang-peluang kerja itu tidak banyak. Angkatan kerja meningkat jumlahnya, tetapi lowongan kerja, kapasitas kerja itu terbatas. Betul. Pengangguran banyak, kemudian lagi angka kemiskinan juga tidak turun. Kalaupun turun itu ya sebatas angka aja, sebetulnya orang merasakan bahwa kondisi ini sulit. Betul. Nah, inilah yang dirasakan hari ini. Maka kita lihat kemarin ada aksi-aksi yang begitu meresahkan, begitu mengkhawatirkan. Nah, masuk ke poin Gen Z. Gen Z ini adalah makhluk yang senantiasa gelisah. Dia yang paling update, remaja, paling bingung, paling khawatir dia. Iya. Maka kemudian aksi-aksi itulah yang kita lihat banyak anak Gen Z. Karena mereka yang paling ada yang cuma tamat SMA, ada yang STM, mereka gelisah. Iya. Uang mereka terbatas, mau bekerja juga yang sudah tamat juga mungkin pekerjaan belum mapan. Ini mayoritas gelisah. Nah, ditambah dengan tadi media sosial. Iya. Kalau kita lihat beliau masuk ke WA, masuk ke IG, masuk ke TikTok, masuk ke Facebook dan seterusnya. Masuk ke berbagai platform. Nah, dan dibumbui dengan banyak komentar-komentar. Iya kan? Nah, inilah yang kemudian membawa suasana itu menjadi semakin runyam. Nah, tapi kita berharap untuk Indonesia kasusnya itu ke depan semakin baik. Kita dorong lah karena hari ini Presiden kita Pak Prabowo itu visinya bagus. Dia mencoba bagaimana menjaga stabilitas ekonomi. Betul. Ada program MBG walaupun banyak banyak kritik tapi paling tidak untuk urusan makan anak sekolah, para ibu-ibu minimal nggak khawatir. Walaupun ada berapa kasus keracunan dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita kawal bersama. Terakhir hari ini Menteri Keuangan yang baru telah mengucurkan 200 triliun untuk menstimulasi ekonomi kita dengan memasukkan uang menginjek ke 5 bank nasional. Nah, kita berharap ini juga akan berdampak pada perbaikan ekonomi. Itu case. Nah, itu soal case Indonesia. Soal apa lagi? Soal Nepal. Nah, kalau kita lihat baca memang ada buku namanya The Clash of Civilization, benturan peradaban, yang dikarang oleh salah satu ilmuwan politik Samuel P. Huntington. Ia melihat memang hari ini ada yang namanya semacam arus balik demokrasi. Kalau kita lihat ini arus ya. Sungai itu kalau kita sungai Musi kadang dia lari ke hulu balik ke hilir lagi atau malah sebaliknya lah kira-kira. Nah, demokrasi kita itu sedang mengalami arus balik. Arus balik. Kenapa demikian? Mayoritas sarjana muda ini teoritis pendekatannya. Mayoritas sarjana muda kita itu
orang-orang yang secara pendidikan gelisah. Nah, kenapa gelisah? Pendidikan tinggi S1, S2, S3 yang dijanjikan dunia modern mampu kalau kau S1, S2 tuh bisa dapat gawean yang lemah, iya kan? Dapat gaji besar. Dan ternyata nggak hadir di situ. Dan bukan hanya di Indonesia, di semua wilayah. Para sarjana muda itu mayoritas gelisah. Maka dia di tengah ketidakpastian dia pengen mencari hal-hal yang pasti. Betul. Nah, maka muncullah Pak Prabowo, Trump. Jadi di tengah orang berpikir bagaimana di tengah kebebasan ekonomi, kebebasan sipil, orang berpikir bagaimana butuh pemimpin yang bisa memprotek kehidupan setiap warga negaranya. Kira-kira seperti itu, Bung Lebri. Kondisinya. Berarti yang kita lihat di pasca 1 September itu peran Gen Z itu sangat begitu penting untuk perubahan revolusi di Indonesia ini terutamanya ya. Ya. Jadi kalau kita bicara revolusi, janganlah revolusi. Bahaya. Karena kita ini baru 80 tahun merdeka ini kan. Iya. Merdeka baru 80 tahun, masa mau revolusi ya kan. Tapi memang anak-anak Gen Z ini, jadi gini. Ini kita bicara Nepal itu hanya menjadi case. Iya. Hanya menjadi case, bukan menjadi sorotan utama kita. Jadi Nepal itu memang terinspirasi oleh aksi-aksi Indonesia. Tapi memang gap antara elit dengan anak-anak muda itu terlalu jauh. Kalau kita kan anak-anak muda mahasiswa masih bertemu dengan ketua DPR, masih ketemu dengan wali kota, gubernur. Ada jarak, ada dialog, ada ruang untuk komunikasi. Itu yang masih dijaga di Indonesia hari ini. Tokoh-tokoh ketua BEM itu mau ketemu pejabat untuk menyampaikan aspirasi, untuk bertemu, untuk audiensi, terbuka ruang itu. Ya kan? Nah, ini yang sebetulnya agak sedikit meredakan situasi politik kita. Betul. Kalau itu mau ketemu pejabat susah, tuntutan nggak diterima, itulah yang kemudian menghasilkan banyak kecewaan-kecewaan. Ya kan? Berarti yang kita lihat kayak gini ya Pak. Kalau gunanya media sosial itu kan untuk sekaligus menyampaikan pesan ya. Berarti kalau media sosial ini tidak ada, mungkin tidak ada yang namanya kerusuhan kemarin. Potensi kerusuhan sama tujuh kan ada kerusuhan juga. Iya. Potensi kerusuhan tetap ada, hanya mungkin karena informasi itu per detik. Ya. Ini di Jakarta sekian menit udah nyampe Palembang. Cepat sekali ini ya. Sebagai pemicu perubahan ya, maka kemudian paling tidak media ini harus menjadi ruang kita untuk saling menjaga. Ada teori yang bagus dari saya lupa namanya, saya lupa ini ya teorinya. Tapi begini, bahwa antara pemerintah dan rakyat itu harus sama-sama tumbuh. Yeah. Jadi diibaratkan seorang itu lagi berjalan pada rel yang sama, negara dan rakyat harus sama-sama tumbuh. Yeah. Tidak boleh negara yang tumbuh, rakyat yang tidak tumbuh. Betul. Atau malah sebaliknya, rakyatnya tumbuh, negara tidak tumbuh. Nah, mengelola negara ini kan nggak mudah. Kalau negara terlalu kuat, dia akan otoriter. Betul. Kalau rakyat yang terlalu kuat, dia akan chaos. Ya. Kalau oligarki yang terlalu kuat, dia akan korup. Betul. Oligarki ekonomi ya. Iya, betul. Nah, keseimbangan antara private sektor yang dikuasai oleh oligarki ini, kemudian negara dan rakyat inilah yang harus disimbangkan. Ya. Nah, tugas kita adalah mengawal proses ini. Jadi kita dalam proses demokrasi ini membutuhkan intelektual yang terjaga. Maka kalau kita baca dalam undang-undang kebebasan pers kita itu kebebasan bertanggung jawab, bukan kebebasan yang merusak. Ya, bukan kebebasan. Karena semua yang dibiayai, semua infrastruktur negara ini itu semua dibiayai oleh negara, dibiayai oleh uang rakyat. Betul. Jadi yang saya lihat kan kayak gini, Pak. Banyak berita, statement ada yang menunggangi dari pihak asing melalui media sosial untuk terjadinya kerusuhan 1 September itu. Untuk membaca itu kita kan
kita bukan intelijen deh. Betul, betul. Tapi potensi atau peluang ke arah situ bisa saja, karena ini kan setiap orang yang tidak suka pada pemerintah, Betul. dengan berbagai kepentingan, tentu akan memanfaatkan momentum itu. Betul. Bukan hanya, mungkin banyak tangan, bukan satu tangan. Betul. Ada yang target A, target B, target C, dan macam-macam. Nah, kita nggak usah bahas soal itu karena itu terlalu predictable, ya, terlalu unpredictable. Maksudnya susah untuk kita prediksi. Tapi memang karena Indonesia ini seksi, negara kepulauan, kemudian dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam historis, ya kan, dengan berbagai macam primordial kedaerahannya masing-masing. Ini kan potensi yang dua mata uang, bisa menjadi potensi untuk pemarsu, tapi juga pemicu untuk memecah. Tapi kalau sentimen itu dibangun, luar biasa ini. Isu agama se-Islam saja, ada yang Salafi, ada yang Muhammadiyah, ada yang mahasiswa juga dibangun seperti itu. Betul. Yang Sumatera dibangun ini terlalu Jawa sentris. Nah, kita jaga. Mudah-mudahan kita berharap. Jadi memang konflik di beberapa wilayah, terutama negara-negara luar, itu memang konsolidasi elit dan grassroots-nya tidak kuat. Nah, Indonesia cukup baik lah untuk hal itu. Berarti yang kita lihat Presiden Pak Prabowo ini cukup baik untuk menimbang, terus menerima sampaian dari mahasiswa. Dan yang kita lihat kan seperti di Sumsel kan contohnya, seperti ketua DPR kita, DPRD provinsi kita cepat tanggap, terus langsung membawa anak-anak seluruh universitas sebagiannya untuk menyampaikan aspirasi ke atas. Iya. Berarti kalau pemimpin kita cepat tanggap, mungkin rakyat juga tenang seperti itu. Jadi memang kita ini mayoritas basisnya adalah pertanian. Maka kalau kita bercerita flashback belakang, kenapa 48 revolusi PKI itu gagal tahun 48 ya. Madiun 65 gagal karena basis kita itu adalah masyarakat pertanian. Masyarakat pedesaan. Yang mencari hidup dengan bertani. Nah, masyarakat pedesaan ini punya watak konservatif. Konservatif itu bahasa menjaga nilai. Anti revolusi, anti ribut, ya kan? Ngapain aku nak ribut-ribut, yang penting pacak makan. Ngapain aku ribut-ribut, yang penting sawahku masih menghasilkan. Nah, hal itu masih dijaga hari ini. Jadi memang orang kita itu nggak suka konflik, tapi egonya tinggi, ego personalnya tinggi. Nah, maka kemudian ruang dialog itu yang perlu dibuka. Nah, kembali ke masalah Gen Z tadi, bahwa memang kenapa konflik agak ada yang aneh dalam proses kemarin, karena di awal-awal kita lihat aksi di Jakarta itu tidak ada organisasi yang kuat. Tidak ada isu yang kuat. Tidak ada tokoh yang muncul. Ini siapa yang main ini? Ya kan? Dan aksi bakar-bakaran itu mayoritas terjadi di malam hari. Oke, nah masalah Gen Z ini, kembali ke masalah Gen Z. Memang kalau bicara soal kita bicara soal Indonesia aja lah, nggak usah bicara yang lain. Gen Z aja. Gen Z ini sekali lagi memang orangnya gelisah secara ini. Maka kemudian pemahaman tentang nasionalisme, kita kan punya 4 konstitusi dasar. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4, dulu ada P4. Sekarang ada BPIP, walaupun belum masif ini ya. Gerakannya, programnya belum masif ke bawah. Nah, pengetahuan kita tentang nilai-nilai keindonesiaan itu nggak kuat. Yang memahami konsep keindonesiaan itu cuma tokoh-tokoh tua. Sampai lah mungkin beberapa orang milenial yang ke bawah Gen Z ini nggak punya pemahaman yang kuat tentang bagaimana mencintai bangsa, bagaimana sejarah bangsa ini, bagaimana prosesi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, ya, 4 pilar
gap tentang nasionalisme cinta tanah air nggak tumbuh. Ya. Nah, sebetulnya itulah yang perlu dibangun sebetulnya. Bagaimana Gen Z ini perlu dibangunkan semangat cinta tanah airnya. Nah, berbeda dengan Nepal. Kenapa? Indonesia ini, Prabowo ini sosok pemimpin yang mayoritas dianggap publik punya keseriusan, punya itikat yang sangat luar biasa untuk membangun stabilitas politik, stabilitas ekonomi, kemakmuran, persatuan nasional, solidaritas kedaerahan, solidaritas nasional itu yang coba dikuatkan oleh Prabowo. Maka berapa kali dia katakan bahwa tidak boleh ada yang korupsi, tidak boleh ada yang main-main, semua harus efisiensi, jangan berpihak pada negara. Hal-hal yang demikian yang kita. Kemudian sikap politik itu yang ditunjukkan oleh pemimpin kita. Berarti yang saya lihat kan Pak, berarti kita mempunyai keyakinan bahwa Pak Prabowo ini bisa membuat perubahan. Ya paling tidak optimisme itu yang mau kita lihat, yang sedang kita lihat hari ini. Iya. Ya. Karena kan kayak yang Bapak sampaikan bahwa kaum Gen Z ini resah. Iya. Kan faktor resah itu kan banyak. Iya. Ada mungkin atau gitu itu kan tidak begawi. Betul. Buntu. Ya. Jadi banyaklah main media sosial. Ya. Kan itulah makanya saya sampaikan media sosial ini kan sangat berpengaruh. Ya. Jadi kan salah satu pemicu rakyat itu marah ataupun kaum Gen Z ini marah oleh karena DPR itu joget-joget di saat yang di bawah ini rakyat ini terutamanya kan resah. Kontras, iya. Di saat DPR RI akan dinaikkan tunjangan. Iya. Rakyat susah deh. Rakyat susah. Yang kita lihat wajar, wong ini marah. Nah hidup dia susah. Iya. Dia naik ke pemerintah tinggal ketok palu selesai. Iya, betul. Dijanjikan kan? Iya. Kan naik tunjangannya. Untuk yang saya ingin tanyakan, pesan kepada Gen Z, terus pemerintah lah ya. Ya, untuk Gen Z, pemerintah, dan pentingnya media sosial ini biar diarahkan untuk hal-hal baik lah. Jangan sampai untuk pemicu kerisuhan. Iya. Yang pertama kalau kita belajar dari fenomena peristiwa sosial, peristiwa politik 1 September puncaknya kemarin, terakhir di Nepal, kemudian di Prancis lagi ini. Nah kita melihat ke depan hari ini pemerintah pejabat berhentilah hidup flexingnya kan, yang bergaya-gaya menampilkan kayak stop. Betul. Rakyat harus tampilkan kesederhanaan. Betul. Ya kan. Berhenti menampilkan bahwa aku nih punya semuanya. Ini bukan masanya lagi. Yang kedua, buka ruang dialog, panggil selebgram, panggil tokoh-tokoh aktivis, panggil influencer segala macam itu. Adakan dialog rutin. Masukannya apa nih? Ada siapa namanya Ferdi yang lagi dilaporkan kemarin? Iya. Yang dilaporkan oleh TNI kemarin? Iya. Itu seharusnya diundang. Influencer diundang oleh pemerintah. Masukan Anda apa? Kan nggak pernah ada upaya. Betul. Kasih ruang dialog. Sikap pemerintahan yang pro terhadap Gen Z tidak hadir hari ini. Mayoritas Gen Z anak-anak muda ini menjadi pemilik negeri ini hari ini. Betul. Tapi mereka tidak diajak dialog. Bagaimana seharusnya kami? Yang ada hanya evaluasi kecil, koreksi-koreksi kecil, yang sebatas lip service lah ya, kebijakan-kebijakan hanya untuk seperti minum obat sakit kepala, minum Panadol, tidak cari akarnya gitu. Nah sekarang kita butuh, hari ini ada 200 triliun yang ngucur ke bank-bank, 5 bank nasional. Nah kita minta program apa nih untuk anak-anak Gen Z? Betul. Apa yang konkret? Ada Koperasi Merah Putih atau ada hal lain?
yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yang sikapnya jelas terhadap kaum muda hari ini, yang mayoritas diisi oleh Gen Z, Gen Alpha bentar lagi, ya kan? Ada milenial yang ya 20% porsinya. Nah, sikap itulah yang perlu ditampilkan ke hadapan publik. Jadi media sosialnya adalah ruang tokoh-tokoh yang hari ini tampil, yang sering muncul di medsos, ya kan? Selebgram, influencer dipanggil semuanya. Dipanggil, ajak dialog. Tokoh-tokoh dan rutin ya. Nah, jadi media sosial itu menjadi ruang di mana kita itu saling membangun energi positif. Pemerintah menampilkan kesederhanaan, keberpihakan, ruang dialog, bahwa kalaupun ada pemerintah itu susah, katakan bahwa kami sedang susah. Biar Gen Z paham bahwa hari ini negara kita ini sedang kekurangan banyak pembiayaan. Betul. Iya kan? Nah, hal itulah yang kemudian perlu dibangun. Karena udah terbuka hari ini. Ada komisi penyiaran, ada komisi informasi, ada komisi pemberantasan korupsi, ada komisi perlindungan anak, macam-macam. Semua lembaga institusi demokrasi dibangun untuk bagaimana kedaulatan sipil itu terjadi, ya kan? Ini roda perubahan ini nggak bisa ditahan-tahan. Tinggal pemerintah kita siap atau tidak. Betul. Termasuk terakhir Menpora, kalau bisa kita ada wajah yang baru, yang fresh, yang memahami jiwa anak muda, ya kan? Betul. Anak muda sampai ngopi, diskusi, ya kan? Nah, itulah kira-kira yang hari ini kita. Jadi paling tidak kita perlu dari pemerintah, dari Gen Z, civil society lain, NGO, tokoh pemuda, akademisi, profesional, mari kita bahu-membahu menciptakan semangat optimisme, menciptakan energi positif, bagaimana kolektivitas kita sebagai warga bangsa itu terbangun, agar kemakmuran terjadi, persatuan nasional bisa terwujud. Saya kira itu. Oke, saya sedikit menyampaikan juga. Menurut saya berarti, ini saya dari hati ini menyampaikan, Pak. Berarti saya pesankan kepada pemerintah, butuhnya lowongan pekerjaan yang sangat banyak. Betul. Untuk mereka, ya, biar supaya mereka tidak merasakan keresahan. Karena Gen Z ya. Iya. Daripada mereka scroll sosial media, ya lebih baik seperti Bapak bilang tadi kan, kasih forum diskusi, ada project bareng. Iya, ada project bareng. Terus jangan menilai, dia ini tidak pantas jadi ini tidak pantas ya, karena kan orang bisa itu karena terbiasa. Kalau menuju kita tidak pernah diajak, cak mana dia nak maju? Iya. Jadi kan kita minta ke sama pemerintah tuh kan, tolong perbanyakkan lowongan pekerjaan biar menjadi penyeimbang untuk kaum-kaum Gen Z. Ya. Itu saja yang kita bahas pada hari ini, Pak. Selamat sore. Terima kasih atas kedatangan Pak Haikal. Sekali lagi Bapak Haikal ini pengamat politik Sumsel sekaligus Sekjen IP Sumsel. Siap. Oke. Makasih Bung Lebri. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kembali lagi bersama saya di Lentera Demokrasi. Sampai jumpa.